Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Chelsea versus Tottenham. Nah, Ruang Taktik mau kenalin aplikasi yang dipakai buat update semua info tentang sepak bola. Ada berita transfer, update skor, klasemen, semuanya ada di sini. Nah, teman-teman juga bisa nonton highlight serta ada pertandingan dari liga tertentu juga. Teman-teman juga bisa ngikutin update timnas Indonesia di sini. Download secara gratis dan legal aplikasi OneFootball. 4 gol tercipta pada pertandingan dengan tensi yang tinggi ini. Yang bikin pertandingan menarik lainnya, Tuchel dan Conte sempat cekcok di pinggir lapangan dan puncaknya terjadi seusai pertandingan. Tapi, duel taktik kedua pelatih di atas lapangan nggak kalah menariknya. Mereka beradaptasi dengan perubahan taktik lawan secara bergantian, layaknya bermain catur. Nah, kita akan lihat bagaimana skema 3 back bisa diubah-ubah oleh dua pelatih ini dalam satu pertandingan. Let's go, kita bahas sama-sama. Di atas kertas, kedua pelatih sama-sama menggunakan formasi andalan mereka, 3-4-3. Jika dibandingkan dengan pertandingan melawan Everton, Tuchel sedikit mengubah starting line up dengan memasang Cucurella dan Loftus-Cheek sebagai wingback. James ditarik menjadi bek tengah di sisi kanan. Sementara Conte menurunkan starting 11 yang sama seperti laga pembuka lawan Southampton. Starting 11 yang nggak berubah juga dari musim lalu. Secara natural akan terjadi 1 versus 1 di semua sektor jika sistem ini digunakan kedua tim. Namun di lapangan situasi cukup berbeda karena Tuchel memasang Loftus-Cheek yang berperan nggak seperti wingback biasanya. Ketika menyerang, Loftus-Cheek beroperasi di half space. James naik dan jaga kelebaran layaknya fullback biasa. Mount sebagai wide forward kiri bermain lebih rendah dari Havertz. Mekanisme ini membuat attacking shape Chelsea menjadi 4-2-2-2. Tujuannya membuat overload 4 versus 2 di lini tengah, karena gelandang Spurs secara natural hanya dihuni 2 pemain saja. Shape ini juga menguntungkan Chelsea untuk membangun rest defense yang kuat. Simpelnya, rest defense adalah struktur tim ketika menyerang untuk antisipasi jika lawan rebut bola dan melakukan counter attack. Pada konferensi pers sebelum pertandingan, Tuchel menjelaskan rencana ini. Dia ingin timnya nggak kehilangan struktur ketika menyerang. Ini bertujuan untuk menghentikan counter attack Tottenham bahkan sebelum mereka mulai melancarkannya. Son merupakan outlet counter attack Tottenham, tapi posisi James yang tinggi memaksa Son untuk turun agar wingback Tottenham nggak kalah jumlah. Posisinya yang rendah membuat ia sulit menjadi outlet counter attack. Ketika menyerang dari satu sisi, pemain Chelsea yang jaga kelebaran di sisi berlawanan akan bergerak ke dalam untuk antisipasi counter attack Tottenham. Kalau menyerang dari kanan, Cucurella gerak ke tengah. Sebaliknya kalau menyerang dari kiri, James yang gerak ke tengah. Game plan Tuchel untuk membuat overload di lini tengah berhasil membuat serangan Chelsea mengalir dengan baik pada fase build up. Mereka juga sangat dominan di babak pertama dengan possession sebesar 68%. Ketika Chelsea melakukan build up, Conte menerapkan block pressing medium sampai high tergantung situasinya. Unggul jumlah di tengah dan kemampuan Mount membaca ruang kosong di belakang double pivot Tottenham membuat serangan Chelsea mengalir. Mason Mount juga mendapat peluang dari skema ini. Pada fase chance creation Chelsea, mereka kesulitan menembus pertahanan Tottenham yang sudah turun dan menerapkan low block. Defending shape-nya 5-4-1 memang sangat sulit untuk ditembus. Peluang Chelsea lainnya berawal dari high pressing sukses dan transisi cepat. Kombinasi Sterling dan Havertz mengancam gawang Lloris dan berbuah corner yang akhirnya menjadi gol. Koulibaly mencetak gol pada laga pertamanya di Stamford Bridge.
Perang taktik yang kental terjadi di babak kedua. Kedua pelatih saling beradaptasi terhadap apa yang dilakukan lawan. Pertama, Conte melakukan mirroring dari attacking shape 4-2-2-2 yang Tuchel terapkan dengan memasukkan Richarlison. Spurs menyerang dengan back four. Højbjerg dan Bentancur tetap di tengah. Son dan Kulusevski mengisi half space. Kane dan Richarlison berada di posisi paling depan. Tujuannya sama, untuk menciptakan unggul jumlah di tengah dan memperlancar build up. Perubahan ini membuahkan hasil. Spurs berhasil mencetak gol penyeimbang yang diawali dari attacking shape ini. Højbjerg berhasil mencetak gol dari luar kotak penalti. Setelah gol tersebut, Tuchel langsung mengganti Jorginho yang melakukan kesalahan pada proses gol. Uniknya, Tuchel justru memasukkan Azpilicueta. Chelsea kembali ke 3-4-3 klasik dengan James sebagai wingback. Loftus-Cheek digeser ke posisi gelandang tengah. Pergantian ini mengembalikan James ke posisi terbaiknya di mana musim lalu ia mencetak 5 gol dan 9 assist. Hasilnya sangat instan. Crossing terukur James berbuah peluang tapi gagal dimaksimalkan oleh Havertz. Gak lama kemudian, pemain bernomor punggung 24 ini berhasil mencetak gol. Berawal dari high press yang sukses, Chelsea melancarkan transisi cepat. Sterling dan James mendapatkan situasi 2 versus 1 lawan Davies. Ini berkat posisi natural wingback di 3-4-3 yang selalu melebar. Reece James kembali bawa Chelsea unggul. Setelah gol tersebut, Conte langsung ganti 2 pemain. Son digantikan Perisic dan Bentancur diganti Bissouma. Ivan Perisic main di wingback kiri seperti posisinya di Inter. Perubahan ini membuat kedua tim sama-sama main dengan 3-4-3 klasik. Situasi 1 versus 1 terjadi di semua sektor. Dan Spurs akhirnya bisa kembali menyamakan skor. Pada injury time, Kane sukses mencetak gol lewat situasi corner. Muncul kontroversi akibat tarikan rambut yang dilakukan terhadap Cucurella di peluang sebelum corner yang jadi gol. Ini yang membuat Tuchel meradang, namun pertandingan tetap berakhir dengan skor 2-2. Duel Chelsea versus Spurs sangat menghibur di berbagai aspek. Tensi tinggi dan drama khas pertandingan derby terjadi pada laga ini, termasuk 2 gol Tottenham yang diawali dengan keputusan wasit yang nggak memberi pelanggaran ke Chelsea. Plus, cekcok Thomas Tuchel dan Conte saat dan setelah pertandingan. Bahkan, Conte masih sempat menyinggung lewat Instagram story-nya. Duel kedua manajer akan jadi duel panas di IPL musim ini. Dari sisi taktikal, laga ini juga sangat menarik karena terjadi perubahan taktik berkali-kali sepanjang laga. Chelsea tentu saja kecewa karena kebobolan di menit akhir, sementara Spurs mampu meraih 1 poin penting meski bermain kurang baik.